Di siang hari, aku Marina. Hanya gadis normal dengan kehidupan normal. Tapi ada sesuatu tentangku yang orang-orang belum tahu karena aku punya rahasia. Semua baik-baik aja kan, Nino? Begitu kamu ngabarin, kami langsung ke sini. Adrian baru mulai mengajariku bahasa Tamarin. Maksudku Mandarin. Situasinya jadi serius, teman-teman. Kami butuh bantuanmu, Adrian. Oke, apa yang bisa aku bantu? Pertama, aku beritahu kenapa kita di sini. Seperti kalian tahu, Seine adalah sungai. Arusnya seperti ban berjalan yang membawa semua yang jatuh ke dalamnya ke laut, termasuk limbah plastik. Aku benar-benar nggak percaya banyak banget plastik di Seine. Plastik di mana-mana, bahkan di baju kita. Kalau nggak ada yang mengatasi masalah plastik, siapa lagi? Tepat. Makanya kami putuskan untuk selesaikan masalah ini sendiri. Kami mengubah rumah perahu jadi pabrik pengolahan air ekologis. Jadi kalau emang gitu, kita bisa ambil barang plastik yang jatuh ke Seine dan mencemarinya. Masalah plastik adalah mereka tidak terurai. Semua plastik yang sudah dibuat dan kita pakai berakhir di lingkungan sekitar. Dan akan begitu dalam satu bentuk atau lainnya. Parah banget. Pagi ini situasinya tiba-tiba makin buruk. Kalau terus begini rumah perahu bisa tenggelam. Kami juga mendeteksi peningkatan besar limbah plastik di Seine. Semua dari benda yang sama. Benda yang sama? Apa maksudmu? Balai Kota Paris memutuskan memasang mesin penjajah otomatis di mana-mana untuk menjual ini. Di luar panas sekali. Oh, lihatlah kipas tangan lucu ini. Dan karena harganya murah, kita bisa menggantinya sebanyak yang kita mau. Dengan begitu, setiap hari akan terasa unik. Kipas Morpho di Seine Gabriel adalah aksesoris wajib untuk melawan panas. Tersedia di mana saja. Kreasi Bertrand King. Maaf, aku aja nggak tahu soal ini. Kami tahu itu avatar 3D-mu. Ini bukan salahmu, Adrian. Mesinnya nggak akan bertahan. Terlalu banyak plastik untuk dibuang. Kita harus tinggalkan kapal, Paul. Ini alasan kami butuh kamu, kawan. Kipas ini adalah bencana ekologi besar. Kamu harus bicara pada ayahmu. Kamu tahu ayahku kan? Dia nggak bakalan dengerin aku. Bagaimana kalau kita coba cara lain? Dengan cara langsung ke sumber masalah. 10 kotak nampan makaron plastik, 20 kotak dekorasi kue plastik, dan 100 kotak label kuah plastik. Yang terakhir adalah 10.000 kantung plastik. Oke, ayah. Akan kami kerjakan. Kalian yakin kalian tidak keberatan? Tentu aja enggak. Ayah bantu orang tuanya dan teman bantu teman. Jadi teman bantu orang tua teman. Benar kan orang tua? Maksudku teman. Dan 10.000 kantung permen plastik untuk toko roti Dupenceng, semua ada di sini. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Apa kami bisa bertemu dengan bos kalian? Pak Bertrand King, Raja Plastik. Enggak, dia nggak pernah kemari. Bos ada di atas sana, di puncak tangga sosial. Dan di mana kami bisa temukan puncak tanggal sosial? Plastik itu fantastis. Ayo kita rekap. Waktu tim pengirim mengalihkan perhatian penjaga, tim pembersih akan masuk lewat pintu masuk servis. Nanti kita ketahuan. Nggak mungkin. Dengan penyamaran ini kita nggak terdeteksi. Kamu! Aku? Kamu! Enggak, bukan aku. Pasti Bapak salah. Kamu yang dikipaskan? Iya, ini dia. Adrian Agres yang asli. Hebat kan? Dan kami sedang menemani dia, kami semua, untuk bertemu dengan Pak Bertrand King. Iya, itu dia. Aku, Datang untuk membicarakan kampanye iklan baru untuk kipas Morpho. benar. Kami ini adalah tim pengirim dan pembersih pribadinya. Baiklah, tapi pertama. Boleh minta tanda tangan? Aku mendengarkan. Kami tahu betapa bergunanya penemuan plastik.
Plastik dibuat karena kuat tapi ringan dan membuatnya tidak butuh banyak uang. Itu sebabnya perusahaan seperti milik Bapak mulai membuat banyak barang sehari-hari dari plastik. Plastik membawa kemajuan medis luar biasa. Makanan kita segar lebih lama dan kita jadi mudah membawa barang. Masalahnya, terlalu banyak plastik yang dibuat dan sebagian besar barang hanya dipakai sekali sebelum dibuang. Produk seperti kantung plastik, pembungkus. Dan juga kipas Morpho. Kami datang untuk minta Bapak membantu kami mengakhiri pencemaran plastik. Bapak bisa mulai dengan membuat kipas dari materi yang bisa hancur. Ya, materi yang bisa terurai. Dunia nggak bisa berubah tanpa kita dan Bapak, Tuan Plastik, Veteran, King, maksudku, Tuan Raja Plastik. Sudah selesai. Itu presentasi paling jelas yang pernah aku lihat. Dan tentu saja kalian benar. Orang-orang membeli barang plastik murah, membuangnya, dan membeli barang plastik yang sama berulang kali. Hebat. Tapi itu intinya. Jangan salah paham, ini semua disengaja. Ini siklus hebat membuang dan membeli lagi yang membuat aku kaya. Kalau orang tidak membuang dan membeli barang baru, aku Veteran King tidak jadi raja plastik lagi. Jadi, tidak mungkin semua ini akan berubah. Dengar, memang kalian pikir pulpen kalian dari apa? Benar, plastik. Bagaimana dengan cincin Alliance kalian? Apa mereka juga terbuat dari Plastik. pemenang? Ya, aku menang. Keren. Tapi aku dapat hadiah apa? Plastik. Oh. Bagaimana dengan robotmu? Dia terbuat dari apa? Aku tahu. Dia dari... Aku makhluk cerdas, sensitif, dan aku terbuat dari resin yang bisa terurai, bukan plastik. Oke. Tidak ada yang sempurna. Tapi plastikku sempurna. Mereka di sini selamanya. Dan makin banyak plastik di dunia setiap hari, aku Veteran King, Raja Plastik, akan makin kaya. Kalau bisa, aku mau jadi plastik. Plastik itu fantastis. Raja Plastik membuat antusiasme kita turun 99,8%. Nggak mungkin kita cuma diam dan nggak berbuat apa-apa. Tapi warga Paris suka kipas Morpho, anak-anak. Menghilangkan mesin penjajah yang dipasang balai kota di seluruh Paris. Itu semua bisa mengurangi banyak polusi. Tapi itu akan merusak reputasiku. Plastik bahkan ada di pakaian ayah dan juga di kipas desain ayah. Kalau ayah bisa bantu meyakinkan Bertrand King. Kamu tahu, Adrian, desainer hebat itu harus bisa berkompromi. Kipas ini cuma tren saja, jalan agar merek Gabriel semakin maju. Mereka akan hilang begitu gelombang panas berakhir. Tapi kan kerusakan lingkungannya akan ada selama beberapa abad, ayah. Ayah senang bicara dengan kamu, Adrian. Sekarang, permisi dulu, ayah harus kerja. Ayahku nggak mau dengerin aku. Tunggu, mungkin kita masih punya satu kesempatan. Aku tidak bisa melaporkan kegiatan Bertrand King di siaran beritaku. Kenapa enggak? Karena Raja Plastik juga raja saluran TV kita. Kami ada berkat uang dari iklan-iklannya. Tapi kalau Anda tidak bicara, maka orang-orang tidak akan tahu kenapa produknya menimbulkan polusi. Tolonglah Nadia, lakukan untuk Manon, untuk dunia tempat dia akan tumbuh. Tapi ini akan jadi dunia di mana ibunya tidak punya pekerjaan lagi. Maafkan aku, Marinette. Kamu sama ibu lagi marahan ya? Enggak, Manon. Jangan bingung, ini hanya berita. Kipas Morpho desain Gabriel adalah aksesoris wajib untuk melawan panas. Tersedia Udah di mau mana mulai saja. nih? Kreasi 12 detik Bertrand lagi. King. Kalian siap? Jangan bingung, ini hanya berita. Kabar pertama hari ini adalah laporan dari Clara Constant tentang gelombang panas luar biasa yang sudah melanda Paris selama Kita seminggu. siap. Dan dalam bulan Juni, Hawa. Maaf mengganggu berita kalian. Aku Marinette. Selama beberapa hari terakhir, aku dan teman-temanku sedang berusaha meningkatkan kesadaran tentang masalah serius pada mereka yang berkuasa. Tapi tidak ada yang menganggap kami serius. Marinette? Memang ada masalah berat yang memengaruhi seluruh planet kita saat ini. Maksud kami tentang polusi plastik. Kalau kita diam aja, gak lama lagi akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di laut. Karena itu, kita harus segera mengubah kebiasaan kita. Semua orang di dunia harus bertindak penuh tanggung jawab. Kita bisa membuat pilihan barang yang kita pakai sehari-hari. Kipas yang disebarkan di tiap kota seluruh dunia ini dibuat dengan plastik murah yang tidak tahan lama. Daripada yang umurnya pendek, lebih baik yang awet dan bisa terurai. Kipas ini bisa dibuat dari bambu, seperti ini. Kipas ini sangat cantik sampai ingin kau simpan selamanya. Ayo
Ayo kita minta perubahan dari mereka yang punya kekuatan untuk menerapkan solusi ramah lingkungan. Karena dunia masa depan dibangun dari pilihan yang kita buat hari ini. Inisiatif remaja dari seluruh dunia yang Anda lihat sebagai tayangan langsung eksklusif di siaran kemarin telah mengundang beragam reaksi. Awalnya saya tidak tahu. Tapi begitu dapat informasi, saya langsung perintahkan semua mesin kipas Morpho dihilangkan dari Paris. Kota saya adalah garda depan pertarungan untuk polusi. Oh, maksud saya melawan polusi, ya. Saya bisa memastikan bahwa saya tidak tahu kalau bakat saya akan disalahgunakan oleh perusahaan polutan. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mengikuti perkembangan revolusi anti plastik ini. Ide yang cemerlang, Marinette, seperti biasanya. Gabriel, kenapa kamu bohong seperti itu di TV? Kamu sadarkan aku bisa hancur. Ayolah, kekayaanmu cuma akan sedikit berkurang. Nanti juga terbiasa. Ku beritahu semuanya kalau kamu tahu kipas ini membuat polusi. Silakan saja, tidak akan ada yang percaya. Kesempatan emas ini tidak bisa dilewatkan. Perasaan dikhianati ini inspirasi yang sangat kuat untuk Mega Kumaku. Nuru, keluarlah sayap kegelapan. Kalki, kini kekuatanmu jadi milikku. Foya Akus Mega Kumaku. Raja Plastik, aku Mona. Apa kamu mau kekuatan untuk balas dendam pada mereka yang sudah mengkhianatimu? Dan buktikan pada dunia plastik itu fantastis. Tentu saja. Pollen, kini kekuatanmu jadi milikku. Transfer. Untuk membantumu bertarung, aku juga berikan kekuatan aksi yang bisa digunakan untuk melumpuhkan siapapun yang mencoba kabur darimu. Baiklah, Andre. Kamu sudah nggak percaya manfaat plastik dan uang, kan? Bertrand, Mulai sekarang panggil aku Raja Plastik. Dan aku ingatkan padamu kalau plastik itu fantastis. oh tidak, tolong, keamanan. Tolong, kalau kamu mau aku bisa langsung pasang lagi mesin kipas plastikmu. Itu tidak perlu. Kota ini tidak butuh wali kota tidak berguna. Mereka butuh Raja Plastik. Plastik itu fantastis. Berhenti atas nama hukum! Kamu yang berhenti. Fantastis! Kalian semua mainan wali kota dan sekarang kalian seperti mainan. Tentu saja mainan plastik. Plastik memang fantastis. Dan sekarang giliranmu, Gabriel Agress. Sayangnya saat ini Gabriel Agress sedang tidak di tempat. Ni hao, Nushi. Ni hao, Nushi. Pasti masih salah ya. Itu hampir benar kok. Halo, kamu sempurna. Tapi ingat, silabel terakhir Nona nadanya turun. Nushi. Nushi. Apa aku segitu jeleknya sampai ada petir? Aku udah janji sama Ayah langsung pulang kalau ada masalah. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, jangan khawatir. Aku harus mengulang bahasa Mandarinku. Oke, sampai ketemu lagi ya. Jangan buang-buang waktu. Makin cepat Cat Noir menyelamatkan Paris, makin cepat Adrian kembali ke Marina. Dan makin cepat aku bisa makan Camembert. Monarch telah mencemari kita dengan penjahat supernya yang lain. Vicky, ubah aku! Iya!
Meong, Lady. Pas sekali kucing, lihat ini. Ada penjahat baru di kota. Dan dia menuju ke rumah desainer terkenal, Gabriel Agreste. Dan putranya, Adrian. Apa katamu? Kita nggak boleh buang-buang waktu. Hah? Gak ada yang menghentikan kekuasaan plastik. Jangan! Apa kamu nggak lihat berita? Plastik itu udah ketinggalan zaman. Ya! Ini semua salah Gabriel Agreste. Dia akan menanggung akibatnya. Ladybug, kamu baik-baik aja? Begitu Ladybug dan Cat Noir diubah jadi patung plastik, Miraculous mereka akan jadi milikku. Diantar ke pintuku. Hei, dia mengubah tongkatku jadi plastik. Kamu konglomerat yang membuat semua kipas polutan ini. Kamu raja plastik, kan? Pasti maksud kamu raja polusi. Misinformasi. Plastik itu fantastis. Fantastis kalau kekuasaan dan semua polusimu berakhir. Dan menyerahkan tahtaku gak akan. Bukannya kamu mau balas dendam sama Gabriel Agreste? Mungkin musuhnya lebih dari satu. Jangan lupa perjanjian kita. Iya, meski mereka bukan plastik, akan aku urus permata ajaib mereka. Tapi aku juga harus balas dendam. Kalian gak bisa mempermalukan raja seperti aku dan lolos. Pesta tanpa gelas atau balon plastik dan tanpa raja plastik bukan pesta sungguhan. Jangan pergi. Berkat aku kalian akan jadi abadi selamanya. Lihat saja, plastik itu fantastis. Sembunyi di lambung kapal. Jimat keberuntungan. Kantung plastik? Kekuatan super kamu ini lucu juga ya. Ini bukti kalau plastik perkasa. Seenggaknya ini nggak bisa diubah jadi plastik. Karena ini memang sudah plastik. Pemikiran bagus, Cat Noir. Sama-sama, Lady. Kita butuh plastik lagi. Banyak sekali plastik. Akhirnya kata-kata yang bijak. Apa kamu serius, Lady? Ya, aku benar-benar serius, kucing. Aku butuh sebanyak mungkin plastik yang ada di air. Hah? Kita harus nyalakan sistem pengolahan rumah perahu lagi. Tapi itu bisa bermasalah lagi seperti kemarin. Mesinnya tidak akan tahan, Alia. Tapi kali ini Ladybug akan perbaiki semuanya. Keton, mereka butuh bantuanmu. Cepat berlindung semuanya. Kataklisa! Jangan berbuat jahat lagi, Mega Kumang. Saatnya menyingkirkan kejahatan. Kena. Selamat tinggal, kupu-kupu kecil. Sedang apa aku di sini? Ini menjijikkan. Kalian tidak bantu aku? Sebenarnya inilah yang telah dialami jutaan hewan laut di seluruh dunia. Dan mereka nggak selalu punya pahlawan super untuk nyelamatin diri mereka. Oke, mungkin plastik tidak selalu fantastis. Di masa depan, buatlah produk yang bisa digunakan kembali atau bisa didaur ulang dan terbuat dari bahan yang mudah terurai. Kalian benar.
Aku rasa hingga saat ini aku tidak sadar apa itu polusi plastik. Pak Bertrand, ini jimat ajaib untuk membantumu ingat resolusi baikmu. Ayo, Miraculous Ladybug! Konglomerat pabrik Bertrand King yang dikenal sebagai Raja Plastik membiayai perbaikan rumah perahu yang sudah membersihkan sand dari semua limbah plastik yang mencemarinya. Aku sudah muak dengan plastik sekali pakai. Aku tidak mau bertanggung jawab untuk masalah itu lagi. Aku mau jadi bagian dari solusi. Karena sudah disadarkan oleh putri kami, sekarang kami pakai pengadu kayu, gelas serat jerami, dan tas kain. Semua ramah lingkungan, bisa dipakai lagi, dan bisa didaur ulang. Anak-anak sekolah yang jadi penggagas kampanye peningkatan kesadaran yang luar biasa ini telah sukses menciptakan gerakan di seluruh dunia. Gerakan ini benar-benar ajaib.